お前を救ってみせる。 Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Seperti biasa, karena admin lagi gabut dan gak ada kerjaan, daripada jadi beban keluarga, gimana kalau admin buatin 5 fakta karakter anime lagi. Di video kali ini, mungkin enaknya kita bahas salah satu MC anime isekai lagi, yaitu Natsuki Subadrun. Subaru merupakan salah satu karakter atau MC dari series anime Re:Zero. Subaru digambarkan manusia nit yang masuk ke isekai dengan kemampuan yang sangat overpower kalau dipikir-pikir lagi. Yang intinya sinopsis anime ini adalah Subaru jatuh cinta pada gadis yang sudah menolongnya dulu. By the way, anime ini sudah bisa kalian nikmati di Museum Indonesia secara legal dan pastinya sudah subtitle Indonesia. Dan tanpa lama-lama lagi, ini dia 5 fakta menarik tentang Natsuki Subadrun. Di fakta menarik yang pertama, Subaru merupakan salah satu karakter terlemah di anime Re:Zero. Seperti yang kita tahu kalau Subaru itu merupakan MC dari animenya. Dia juga punya kemampuan yang super overpower kalau dipikir-pikir. Bayangin aja, kalau lu punya kemampuan Subaru pasti enak banget. Kamu punya kesempatan kedua yang tak terbatas dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke pilotnya. Seperti yang admin sudah bilang kemarin, COP-OP-nya kekuatan kalau pilotnya bego, percuma. Bahkan menurut pengarangnya sendiri atau Tappei Nagatsugi, kalau Subaru merupakan salah satu dari 5 orang terlemah di anime Re:Zero. Memang sudah jelas kalau Subaru itu sangat lemah. Subaru yang awalnya hidup di dunia damai dan biasa-biasa saja malah masuk ke dunia fantasi dengan penuh perperangan dan darah. Di fakta menarik yang kedua adalah Return by Death. Seperti yang admin sudah katakan di awal, kalau kemampuan Subaru itu sangat overpower karena dia bisa mendapatkan kesempatan kedua secara tak terbatas. Cara kerja dari kemampuan ini adalah Subaru bisa hidup setelah ia mati dan bisa mengulang waktu. Bahasa gampangnya adalah istilah save and load di dalam dunia game. Meskipun memakai istilah save and load, dunia yang ditempati Subaru mati tidak akan berubah atau hancur, melainkan Subaru lah yang pergi ke dunia alternatif dengan ingatan yang sama dari dunia tempat ia mati. Meskipun efek samping dari skill ini adalah Subaru harus merasakan kematian dulu dan Subaru tidak boleh memberitahukan orang lain tentang kemampuan ini. Bahkan ada alternatif cerita Re:Zero yang mana Subaru stres akibat selalu mati. Pada dasarnya kemampuan ini adalah pemberian dari Stella. Alasan mengapa Satella memberikan kemampuan ini ke Subaru tidak lain dan tidak bukan karena Satella ingin Subaru menyelamatkan orang-orang di sekitarnya demi membahagiakan Subaru. Kenapa Satella ingin membahagiakan Subadrun? Karena pada dasarnya Satella menyukai Subaru. Jika dijelaskan secara spesifik lagi maka akan terjadi sebuah spoiler. Dan yang menjadi pertanyaan utamanya, apakah Subaru bisa benar-benar mati atau mati untuk selama-lamanya? Jawabannya bisa, karena pada dasarnya kemampuan ini diberikan ke Subaru dengan tujuan untuk memberikan kemudahan untuk mencari kebahagiaan Subaru. Jadi bisa disimpulkan kalau Subaru bisa benar-benar mati ketika Subaru sudah mati dengan keadaan puas atau bahagia tanpa adanya rasa penyesalan sama sekali. Di fakta menarik yang ketiga adalah Subaru yang terkeren. Mungkin di fakta kali ini agak melenceng dari fakta yang pertama. Yang mana fakta pertama, Subaru merupakan salah satu karakter paling lemah di anime Re:Zero. Kemampuan Subaru saat ini hanyalah Shamak dan Return by Death yang ia gunakan untuk menyelamatkan orang lain. Dan Subaru juga belum bisa bertarung tanpa bantuan orang lain. Tapi berbeda dengan Subaru versi ini. Di versi ini, Subaru digambarkan sangat badass dan sangat keren. Yaitu antara Subaru di Re:Zero If Wars atau Re:Zero If Pride. Sebelum itu, bagi yang tidak tahu, Re:Zero memiliki total 7 alur cerita. Yang mana alur cerita itu terbuat ketika Subaru melakukan pilihan yang berbeda dengan alur utamanya. Menurut admin pribadi, Subaru paling keren adalah Subaru di alur cerita Re:Zero If Wars. Karena di alur ini, Subaru adalah seorang pemimpin dari organisasi paling brutal. Julukan Subaru di situ adalah Sang Raja Pemurni. Di alur tersebut, Subaru digambarkan sangat brutal.
Saking brutalnya, pernah ada seseorang yang mengajukan kerjasama dengan Subaru. Setelah orang itu pergi, Subaru melemparkan koin dan hasilnya ekor. Maka seketika Hellbiel langsung menebas kepala orang itu. Jika dibandingkan dengan alur lainnya yang tidak kalah badasnya, yaitu ReZero Ifrit. Di alur itu, Subaru menjadi orang yang sangat jahat, tapi tidak sejahat alur Was atau Gluttony. Di fakta menarik yang keempat adalah Subaru rela melakukan segala hal demi Emilia. Jadi seperti yang kita tahu kalau Emilia merupakan main heroin dari anime ReZero. Bahkan saking cintanya Subaru ke Emilia, Subaru rela melakukan apa saja. Mau dia harus mati sebanyak 100 kali atau harus tercincang, Subaru tetap hidup kembali dan menyelamatkan Emilia. Bahkan rela menolak Rem yang mana Rem selalu ada dibandingkan Emilia. Tidak hanya itu, bahkan di alur cerita Ifrit, Subaru rela membakar kerajaan Lugnica, melakukan 88 kali eksperimen melawan Elsa, dan melawan Reinhardt yang sangat mustahil untuk dikalahkan. Itu semua ia rela lakukan demi membuat Emilia menjadi raja selanjutnya di kerajaan Lugnica. Di fakta menarik yang kelima adalah Subaru ngeharem. Jadi seperti yang kita tahu kalau Subaru merupakan MC dari anime isekai, yang mana anime isekai pada umumnya punya kemampuan yang sangat overpower dan dikelilingi banyak cewek. Berbeda dengan Subadrun yang harus berjuang mati-matian demi mendapatkan satu cewek doang. Tapi ada satu alur cerita ReZero yang mana Subaru mendapat harem, yaitu ReZero Iflas. Alur ini bukan tentang pilihan Subaru, melainkan benar-benar alternatif cerita atau semacam OVA. Yang mana di cerita ini Subaru memiliki banyak cewek, yaitu Emilia, Rem, Ram, Anastasia Hosin, Petra, Crush, Priscilla, dan Veld. Yang intinya di alur itu Subaru bebas memilih siapa saja, dan yang pastinya selalu ada adegan cipokan. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Natsuki Subaru. Fakta manakah yang kalian suka? Tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya, silakan like. Tapi kalau nggak suka, like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.